Halo guys, apa kabar kalian para pejuang nih? Di video kali ini kita akan membahas rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS Formasi tahun 2019. Tapi sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel saya agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar PNS. Pada tanggal 16 Juli 2020, Menteri Pan-RB Cahyokumolo menandatangani surat Menpan RB nomor B-SM.M.01.00/2020 hal rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS Formasi tahun 2019. Mungkin surat inilah yang kalian tunggu-tunggu ya guys, tentang pelaksanaan SKB. Nah, ayo kita baca isinya. Surat ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian di pusat, daerah, dan kepala badan kepegawaian negara. Isinya merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap, meliputi seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Kemudian, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Perlunya menegakkan objektivitas dalam keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Reformasi Birokrasi tentang penundaan jadwal pelaksanaan SKB seleksi CPNS Formasi tahun 2019. Maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pelaksanaan SKB sebagai berikut. 1. Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan seleksi CPNS Formasi tahun 2019 diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) dengan CAT. Jadwal September sampai Oktober 2020. 2. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang tambahan selain dengan CAT. Diatur oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu September sampai Oktober 2020. Ketiga, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi akhir Oktober 2020. Kemudian B. Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1.a diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan protokol penetapan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian C. Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud huruf 1a akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan kegiatan dimaksud. Artinya bisa terjadi penundaan lagi jika keadaan tertentu dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kemudian Kementerian Lembaga Pemda sebagaimana dimaksud dalam huruf 1A agar melaksanakan 1. Persiapan teknis menyelenggarakan SKB dengan CET dan rencana penjadwalan kegiatan dimaksud dengan BKN dengan mengupayakan penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta. Kemudian, peserta teknis penyelenggaraan SKB tambahan selain dengan CAT khusus bagi kementerian, lembaga, dan Pemda yang telah memiliki surat persetujuan. Artinya jika ada kementerian, lembaga, atau Pemda yang menambah selain CAT harus mendapat persetujuan dulu dari Menpan. Kemudian khusus bagi kementerian, lembaga, dan Pemda yang menyelenggarakan SKB tambahan sebagaimana dimaksud huruf 1D.2 melakukan penyederhanaan penyesuaian terhadap tes materi SKB yang berpotensi terjadinya kerumunan peserta atau hal-hal lain yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan. Khusus bagi kementerian, lembaga yang menyelenggarakan tes wawancara agar dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wow, luar biasa nih ya. Jadi wawancaranya itu secara daring jika dimungkinkan. Kemudian penyelesaian dimaksud dapat dilakukan sepanjang tetap memenuhi persyaratan untuk pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme CPNS yang akan direkrut untuk jabatan tersebut. Apabila terdapat penyesuaian yang cukup mendasar, instansi wajib merevisi pedoman panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikan kembali kepada Menteri dengan tembusan kepala BKN. 4. Mengalokasikan anggaran untuk proses persiapan pelaksanaan pengolahan dan penguasaan seleksi maksud
pelaksanaan proses persiapan, kemudian pengumuman hasil seleksi agar sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian koordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 di daerah, Polda, Polres, dan Dinas Kesehatan yang akan menjadi lokasi tes. Kemudian pengumuman kepada peserta jauh-jauh hari agar selalu menerapkan hidup bersih sehat, PHBS, mematuhi protokol kesehatan, memperhatikan dan mematuhi peraturan pedoman terkait kriteria persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun peraturan yang ada saat ini diantaranya adalah Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Surat Edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019. Dan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandara, udara, dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman. Peserta yang bersuhu lebih dari 37 derajat tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Oke, ini untuk BKN. Oke, kemudian itu saja yang bisa kan yang pastinya pelaksanaan SKB mulai September sampai dengan Oktober, artinya 1 bulan, tidak sampai 2 bulan lagi ya teman-teman, 1,5 bulan. Jadi persiapkan diri baik-baik, belajar yang giat, dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang NIP, nomor induk pegawai. Berapa sih NIP kalian jika kalian lulus seleksi CPNS tahun ini? Saksikan video kita selanjutnya ya dengan cara subscribe channel kita. Terima kasih.